Buat Anda para tenaga honorer yang udah lama banget menantikan kepastian, ada kabar bagus nih. Pemerintah baru aja nyiapin sebuah jalur baru yang namanya PPPK Paruh Waktu. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita kupas tuntas semua syarat, proses, dan peluang yang perlu banget Anda ketahui. Pertanyaan ini pasti ngena banget ya buat sebagian besar dari kita. Udah ngabdi bertahun-tahun, tapi status kok ya gitu-gitu aja, seringkali jadi beban pikiran. Nah, keresahan inilah yang jadi titik awal pembahasan kita hari ini. Karena sekarang ada solusi baru yang ditawarkan pemerintah. Jadi, pemerintah memperkenalkan skema ini tuh bukan sekedar sebagai peraturan baru loh, tapi lebih kayak sebuah jembatan. Ya, jembatan yang sengaja dirancang untuk menghubungkan status Anda yang sekarang ini menuju sebuah kepastian di masa depan. Coba kita lihat lebih dalam, jembatan ini sebenarnya kayak apa sih? Jadi, apa itu PPPK Paruh Waktu? Gini deh gampangnya, ini tuh skema kerja dengan jam yang lebih sedikit. Dibuat khusus buat memastikan para tenaga honorer kayak Anda nggak kehilangan pekerjaan selama masa transisi penataan pegawai non-ASN. Anggap aja ini jaring pengaman sekaligus jalur transisi buat Anda. Oke, biar lebih kebayang, bedanya apa sih sama PPPK penuh waktu? Wah, cukup mendasar. Kalau PPPK paruh waktu, jam kerjanya lebih fleksibel, gajinya juga ngikutin UMP atau UMK daerah masing-masing. Ini beda banget sama PPPK penuh waktu yang gajinya punya standar nasional. Tapi ingat, poin kuncinya tetap sama. Skema ini adalah jembatan buat Anda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yang paling ditunggu-tunggu. Apa aja sih syaratnya? Ada 4 kunci yang harus Anda pegang buat membuka pintu peluang ini. Yuk kita bedah satu persatu. Syarat pertama, dan ini yang paling fundamental, nama Anda wajib harus kudu tercatat di database resmi non-ASN milik BKN. Jadi bukan cuma soal kerja di instansi, tapi status Anda itu harus udah terdata secara resmi. Kalau masih ragu, saran saya segera cek ke BKD atau BKPSDM tempat Anda kerja ya. Syarat kedua, Anda harus tercatat pernah ikut seleksi ASN sebelumnya, entah itu PPK atau CPNS. Kenapa ini jadi syarat? Soalnya ini nunjukin kalau Anda setidaknya udah pernah teruji dan memenuhi kompetensi dasar yang dibutuhkan, meskipun mungkin waktu itu belum rezekinya dapat formasi. Selanjutnya, rekam jejak kinerja Anda. Ini bakal jadi penentu banget. Pemerintah netapin syarat minimal predikatnya harus baik dalam evaluasi kinerja. Jadi, semua dedikasi dan performa Anda selama ini, itu bakal jadi pertimbangan utama. Nggak ada yang sia-sia kan? Terus, gimana cara ngukur kinerja ini? Penilaiannya itu komprehensif banget loh. Ada evaluasi berkala tiap 3 bulan, ada penilaian tahunan, dilihat juga dari tingkat kehadiran, dan pastinya rekam jejak kedisiplinan Anda. Semuanya ada ukurannya, jadi jelas dan transparan. Syarat terakhir ini soal kesesuaian. Jadi, posisi Anda sekarang itu harus cocok atau nyambung dengan formasi jabatan paruh waktu yang lagi dibutuhin sama instansi. Ini penting buat diingat ya, karena nggak semua jabatan bakal otomatis dialihkan ke skema paruh waktu ini. Nah, biar ada gambaran, ini beberapa contoh jabatan yang umumnya bakal tersedia dalam skema PPPK paruh waktu. Ada guru, tenaga teknis, tenaga kesehatan, sampai tenaga administrasi. Coba dicek kira-kira jabatan Anda termasuk salah satunya nggak? Oke, semua syarat udah kita bahas. Sekarang, mari kita lanjut ke 2 hal yang nggak kalah bikin penasaran. Pertama, berapa sih gajinya? Dan kedua, gimana proses pengangkatannya? Soal gaji, ini tolong dicatat baik-baik ya, patokannya itu upah minimum provinsi atau kabupaten kota di daerah Anda, bukan tabel gaji PPPK penuh waktu. Ini penting biar ekspektasi kita realistis. Mungkin angkanya nggak setinggi yang penuh waktu, tapi yang paling berharga dari skema ini adalah kepastian status hukum dan perlindungan kerja. Nah, enaknya prosesnya ini nggak lewat tes seleksi lagi, tapi tetap ada beberapa tahapan administrasi yang harus Anda lewati. Mulai dari instansi Anda ngusul informasi, terus Anda ngisi DRH, verifikasi dokumen-dokumen penting, sampai akhirnya tanda tangan perjanjian kerja. Semuanya berjalan secara sistematis. Dan ini dia, mungkin pertanyaan terbesar yang ada di benak Anda semua. Status paruh waktu ini apakah bisa jadi pintu gerbang buat jadi PPPK penuh waktu? Yuk kita cari tahu jawabannya. Jadi mungkin enggak ya? Jawabannya adalah sangat bisa. Tapi ada tapinya nih. Nggak otomatis. Ada 2 syarat utama. Pertama, instansi tempat Anda kerja harus punya anggaran yang cukup buat buka formasi penuh waktu. Kedua, dan ini ada di tangan Anda,
kinerja Anda harus konsisten bagus di level baik. Jadi peluang itu ada banget dan sangat bergantung sama anggaran instansi dan performa Anda. Oke, setelah kita tahu semua informasinya, pertanyaannya sekarang, apa yang harus Anda lakukan? Apa langkah selanjutnya? Mari kita simpulkan jadi langkah-langkah yang praktis. Oke, ini dia checklist yang bisa langsung Anda kerjakan. Mulai dari sekarang, yuk lakukan 4 hal ini. 1. Pastikan lagi nama Anda ada di database BKN. 2. Konfirmasi riwayat seleksi Anda. 3. Yang paling penting, pertahankan terus kinerja terbaik Anda. Dan 4. Mulai cicil kumpulin semua dokumen penting dari sekarang. Dan inilah kunci dari semua kunci. Anda harus proaktif. Pantau terus semua pengumuman resmi dari BKD atau BKPSDM di daerah Anda. Kenapa? Karena tiap instansi bisa jadi punya jadwal dan kebijakan teknis yang beda-beda. Jangan sampai Anda ketinggalan informasi penting. Jadi, sekarang pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Dengan semua bekal informasi ini, apakah Anda sudah merasa lebih siap untuk menyambut peluang baru yang ada di depan mata? Ingat, persiapan yang matang adalah separuh dari kemenangan.